Pemukiman Babahlu, dan juga penghormatan kami kepada pemuda-pemudi MPTDI, karena ini adalah merupakan pejuang-pejuang, yaitu penerus-penerus daripada nanti Abuya. Kita doakan agar kita dapat memahami apapun yang disampaikan oleh Abuya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjadi penerus beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, kami di sini akan membacakan tertib acara pada malam hari ini. Tertib acara ini yaitu doa bersama dan zikir kebangsaan dalam memperingati HUT RI ke-75 dan tolak bala daripada COVID-19, serta peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jami Pusaka Pemukiman Babahlu bertepatan dengan 6 Muharram 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 24 Agustus 2020 Masehi. Yang acara ini dilaksanakan ataupun kita laksanakan bersama Abuya kita, yaitu Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Susunan acara protokol yaitu Tengku Samsul Rahmat, kami sendiri, dan yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibacakan oleh Tengku Minin Yatib, Sholawat Badar yang akan dibacakan oleh Tengku Muzakir, laporan ketua pembangunan oleh Tengku Sayuti Yasin, dan sambutan tokoh masyarakat Pemukiman Babahlu yang diwakili oleh Imam Mukim Babahlu. Dan yang selanjutnya ada acara tepung tawar atau pelantikan pengurus MPTDI Pemukiman Babahlu, dan nantinya akan ada acara nasihat ataupun arahan atau nasihat agama yang akan disampaikan oleh walid kita, yaitu Walid Adnan. Dan yang kedua nantinya akan disampaikan oleh Tengku ataupun abun kita, Abun Ahmad Daifi. Dan yang selanjutnya nantinya di penghujung acara kita akan ada pengkajian dan zikir ratib seribe oleh Abuya kita. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, malam ini kita mulai. Maka acara yang pertama, agar acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Tengku Minin Yatib. Maka kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاعنة قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Minin Yatim yang telah membacakan gema wahyu ilahi ataupun ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini acara kita berjalan dengan lancar, dan kami mohon beribu-ribu maaf kepada para alim ulama atau pimpinan-pimpinan pesantren yang telah berhadir, karena tempat kami mungkin ada yang duduk di bawah tenda yang tidak dapat naik ke atas pentas. Maka acara kita lanjutkan, yaitu kedua acara pembacaan salawat badar yang akan dibacakan oleh Tengku Muzakir. Kepada Tengku Muzakir kami persilahkan dengan segala hormat. Yang mulia Abuya dan para jemaah agar penyodong sian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Allah ya salawatullah Allah ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا الله Ya Ya Habib Allah anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghani anta misbahus sudur ya Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih Yang Mulia Abuya dan seluruh jamaah agar dapat kita duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Muzakir yang telah membacakan salawat atas Nabi. Kita doakan semoga salawat kita disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang selanjutnya yaitu laporan Ketua Pembangunan oleh Tengku Sayuti Yasin. Kepada Tengku Sayuti, tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali
marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah mantong gujuk kesempatan bak getanyo kesehatan badan sehingga bisa terhadiri dalam acara yang sangat mulianya. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita kirimkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah berhasil membawa kita dari alam yang penuh fitnah, dari alam yang keji dan kejam, sehingga ke alam yang berilmu, pengetahuan dan beretika, berakhlak sesama manusia. Yang saya muliakan, Syekhuna wal Mursyidina Abuya beserta Umi dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memanjangkan umur beliau supaya bisa membuka sayap-sayap sufi di seluruh pelosok Nusantara Aceh ini. Kemudian yang kami muliakan para pengurus MPTT yang telah disebutkan tadi. Semoga beliau ini tidak pernah bosan akan bersama Abuya, selalu mengikuti pengajian Abuya. Berbagai halangan dan rintangan, saya pikir itu sebuah perjuangan yang sampai pada dasar cita-cita kita untuk menyadarkan umat, bersama umat di payung panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Lentuan sebagai ketua pembangunan masjid juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada urang Gampong Lung, Desa Baharu dan Desa Lamkuta yang telah bersusah payah, yang muda, yang tua, dong bak jalan lam uro demi menyukseskan acaranya. Acara yang tidak lain dan tidak bukan. Ini adalah sebuah kerinduan yang sudah saya sampaikan. Perlu kami sampaikan kepada Abuya, alhamdulillah malam ini kerinduan kami orang Babahlu sudah terwujud. Karena ini merupakan impian kami, seluruh ulama tetap singgah di Babahlu. Kami menanti Abuya. Walaupun rintangan, halangan, badai dan sebagainya, fitnah yang melanda tauhid tasawuf, itu bukan halangan bagi kami. Malah itu Allah menyemangatkan kami untuk selalu mencintai Abuya dan ajarannya. Insya Allah Abuya. Kamu laporkan Mbak Abuya juga, panitia ada mengadakan sumbangan spontanitas Abuya, izin Abuya, karena kami berharap secepat mungkin masjid ini akan kami bangun, akan kami jadikan tempat pengajian rutin tauhid tasawuf. Kami mohon doa dari Abuya agar sukses cepatnya. Insya Allah tauhid tasawuf yang ada di Babahlu tidak akan pernah terdengar sesuatu fitnah apapun. Kami tidak mau. Tetap kami akan mencintai Abuya. Insya Allah. Mak-mak ayah-ayah narindu mana Abuya? Lek tanyo kagu pegah le Abuya tahan disakiti mah. Munyohana sikah hana katu ohli tanyo. Kanyo. Dak jitlen pribadi len doa ba Allah, ya Allah, panjangkanlah umur Abuya kami itu sampai 100 tahun kemudian. Sehingga Abuya selesai menyelamatkan umat kami para maksi. Kami para pendosa yang selalu rindu akan Abuya. Semoga ini akan terwujud insya Allah. Inilah laporan dari panitia. Adik-adik yang mau membuat bawa kotak amal, dipersilakan, sudah ada izin dari Abuya untuk menaburkan kotak-kotak amalnya. Jadi semenjak kami diangkat menjadi ketua panitia masjid, saya pribadi pada saat itu di Biren. Saya di Biren diangkat menjadi ketua masjid. Begitu diangkat menjadi ketua masjid, saya bercita-cita dan meniatkan insya Allah kalau peletakan batu pertama, Abuya harus gedon Gampong Lun. Abuya yang akan duduk bate pertama. Insya Allah singo bungo Abuya katro kuno. Mulai malamnya terus singo bungo Abuya ino tempat kamu Abuya. Kamu rindu akan Abuya.
Di saat Abuya difitnah, terkadang kami harus busuk dada kamu. Nyudu ka umat dipetaho oleh Abuya. Inisiator yang paling luar biasa. Meata pegah golomna di Aceh. Golomna di Aceh yang mampu petaho umat lagi. Tapi insya Allah Abuya bagaikan ibarat filosofi sebatang kayu yang tinggi. Makin kaya, makin bermacam angin topan yang melanda. Insya Allah semangat Abuya adalah semangat, perjuangan Abuya adalah perjuangan kami. Insya Allah Abuya, kami akan melanjutkan perjuangan Abuya. Inilah kata-kata sambutan. Terima kasih kepada Abuya yang telah berhadir ke tempat kami dan para rombongan. Terima kasih juga kepada Abi yang telah memprotokolerkan kami dengan Abuya. Inilah kata-kata sambutan dari kami ucapkan. Di mana ada kekurangan baik tempat atau fungsinya, kami panitia meminta maaf. Apa sudah dimaafkan? Kalau sudah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tengku Sayuti yang telah menyampaikan laporan-laporan. Maka singkat mentong supaya acara tanya lebih baga. Maka acara yang selanjutnya adalah kata-kata sambutan daripada tokoh masyarakat Kemukiman Babahluk yang akan disampaikan oleh Tengku Imam Mukim Kemukiman Babahluk, yaitu Bapak Salami. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Pertama-tama mari sajan-sajan kita ucapkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang toh dengan limpah dan rahmat nyangke kita kata tamu saho beserta Abuya di malam yang sangat berbahagianya, yaitu di masjid yang kita cintai. Kemudian diliput di bayan selawat beriring salam sajan-sajan kita sampaikan kepada baginda kita Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kata tipu saban-saban beliau kagetari umat gonya dari alam jahiliyah ba alam yang berilmu pengetahuan, dan dari alam kegelapan ba alam yang terang benderang, sebagaimana yang kita rasa di malam yang berbahagia. Baiklah, kata-kata kenaksiman kamu yaitu kepada Abuya yang kamu muliakan, kepada Umi dan Nyak yang kamu muliakan, dan kepada abi-abi muda yang kamu muliakan, dan seterusnya kepada sesepuh NPTT yang hadir di malam yang berbahagia yang kami muliakan. Dan kamu hanat wajib kata-kata kemuliaan kamu kepada wali-wali Nanggro yang di dalam Kabupaten Aceh Barat Daya dan di luar Kabupaten Aceh Barat Daya yang katuh mengetahui dengan tanya di malam yang berbahagia, dan kepada wali-wali muda dan kepada gubernur-gubernur yang di dalam Kabupaten Aceh Barat Daya yang kamu muliakan. Di sini kamu hendak wajib kata-kata penghormatan kamu kepada yang di dalam Kemukiman Babahluk yang kamu hormati, Tengku Sago, Tengku Imum,
tuhaput, tuhalapan, dan yang teristimewa sekali naku adik-adik kamu yang muda-muda, karena nyo adalah generasi penerus sebagaimana yang dipegah buno oleh ketua kita yo buno. Baiklah, segolong kamu memandangkan mukadimah, yang pertama kamu mengucapkan ribuan terima kasih kamu, terutama masyarakat yang nadi kemukiman Babalo dengan kehadiran Abuya Getanyo sebagaimana disampaikan oleh ketua buno Pataji. Bagi kamu masyarakat yang nadi kemukiman Babalo nyo cudgle hayati ceceda alun tebapakon perlelon sampaikan bacut keinginan untuk tabuton abu dayo kuno bukanlah diwo yang terencanakan, malahan kamu di atenan kemukiman Babalo segolong uwo ayah dile kamu tak pernah tu segolong puasa malahan. Tetapi apa yang hendak dikata Allah berkehendak lain dengan nak covid kurung dahyo tanyo seolah-olah kata belenggu. Jadi oleh karena si gote harapan kamu kepada masyarakat kamu khusus yang nadi kemukiman Babalo sudilah kiraji sebagaimana yang disampaikan oleh ketua buno. Sajan-sajan tanyo dengan abu untuk tak perjuangkan yang ka diperjuangkan oleh abu. Semoga benar generasi terutama di kemukiman tanyo. Nyo harapan tanyo. Amin. Kemudian dikori bayan mengenai pembangunan masjid jami pusaka yang nadi Babalo nyo kamu pak malamnya mewakili kemukiman. Kamu harapkan terutama sekali pak masyarakat kamu yang nadi kemukiman Babalo sudi kiraji getanyo bahu membahu untuk pakiban cara masjid tanyo berbagah berwisata semayang berbagah lu Pak Suji. Oleh karenanya kamu mengharapkan si gote dukungan berkahanan moral spiritualnya sangat kamu harapkan. Tepapakon apabila putnya tak mengkalon-kalon mungkin panitia hai kepuja adik. Tetapi dengan kebersamaan kita yang nadi kemukiman Babalo khusus di Baharu dalam Kuta, insya Allah dengan izin Allah masjid tanyo berbagah siap nyo harapan tayo. Dan si godu dengan tak adakan ratib serba di malam yang berbahagia nyo, moga-moga Allah begitu sampongit tanyo yang godnan. Amin. Mungkin nyo mentong yang dapat kamu sampaikan lebih kurang kamu lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Imam Mukib. Maka mempersingkat waktu, kita masuk ke dalam acara selanjutnya, yaitu pelantikan atau tepung tawar kepada pengurus MPDDI Babalo oleh Abuya. Maka kepada nama-nama yang telah tercatat tadi untuk langsung mengambil tempat di depan mimbar. Segera. Mohon untuk nama-nama yang kami sebutkan, nan yang kamu langsung jak di ke pentas Abuya. Yang pertama Elizar, yang kedua Syarif Nur, yang selanjutnya Tengku Muhammad Daniel, Tengku Samsul Rahmat Agus Sumardi, Tengku Sayuti SPDI, Sudirman, Ifran, Yusrijal atau Lako Kakla, Tengku Sardi ataupun Tengku Sago Desa Baharu,
Adri, Lenyang Zainal Abidin, kepada nama-nama yang kalian kamu sebutkan untuk mengambil tempat di depan pentas. Saudara Yusriyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia ayah rohani kita Abuya bersama dengan keluarga abu-abu, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, para pejuang, para pecinta tauhid tasawuf. Sebelum kegiatan tempatawat dilaksanakan, kami sedikit ingin membacakan tulisan daripada Kiai Haji Dr. Muhammad Diyaudin Kuswandi. Beliau adalah salah seorang zuriat daripada Wali Songo yang ada di Surabaya, juga merupakan ulama besar di Surabaya. Beliau mengatakan bahwa fitnah adalah sebagai benteng para wali dan para nabi. Beberapa orang santri dari Aceh dengan sedih dan menangis, mereka bertanya melalui WA, "Guru, kenapa para wali bahkan para nabi itu sering ditentang dan difitnah oleh sebagian manusia? Bukankah mereka itu semua ahlul haq?" Oh putraku, pahamilah, ada 3 tingkatan pengetahuan dan para ahlinya masing-masing. Yang pertama, pengetahuan idrawi, ini bagi orang awam. Yang kedua, pengetahuan akal, yaitu rasional, ini bagi ulama syariah dan bagi para cendekiawan. Dan yang ketiga adalah pengetahuan hati, yaitu spiritual, ini bagi kaum sufi dan para arif billah. Seperti bagi anak-anak yang mendasarkan pengetahuan pada indera, maka bintang itu dianggap kecil jika dilihat dengan indera, yaitu mata. Akan tetapi setelah dewasa dan akalnya mulai berfungsi, maka gugurlah pengetahuan indrawi tersebut di hadapan akalnya. Karena ternyata bintang itu sangat besar, bahkan lebih besar daripada bumi. Ketahuilah, begitu juga jika mata hati, basirah itu mulai terbuka,
maka pengetahuan akal dan rasional akan gugur di hadapan mata hati, seperti gugurnya pengetahuan indrawi di hadapan akal. Laksana lenyapnya pandangan tentang bulan dan bintang setelah matahari terbit. Nah, Al-Quran itu disebut sebagai Basiratul Linnas. Surat Al-Qasas ayat 43. Basair adalah jamak basirah yang berarti mata hati. Karenanya pengetahuan mata hati itu juga sesuai dengan kesaksian Al-Quran. Contohnya, keyakinan kaum sufi dalam tauhid af'al, bahwa la fa'il illallah, tiada aktor dalam setiap gerak dan perbuatan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata keyakinan tersebut sesuai dengan kesaksian Al-Quran dalam firman Allah, surat Al-Anfal ayat 17. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan engkau wahai Muhammad yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Dan masih banyak contoh ayat-ayat lain. Wahai putraku, sekarang kau mengerti bukan? Yang karena perbedaan level pengetahuan itulah maka kau sufi. Wali dan para nabi sering ditentang kaum awam, bahkan kaum cendekiawan. Kenapa juga sering difitnah? Ketahuilah bahwa para wali dan para nabi, fitnah itu justru bentuk kasih sayang Allah pada mereka untuk menseleksi para pengikutnya, siapa yang tulus dan siapa yang tidak tulus. Maka oleh karena itu, fitnah itu adalah sesungguhnya malah menjadi benteng agar orang suci tersebut tidak disibukkan melayani orang-orang yang tidak tulus dan tidak berguna, yang bisa memalingkan hati mereka daripada Allah dan mengotori perjuangannya. Oh putraku, penentangan dan fitnah itulah yang terjadi pada Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi dan para wali-wali yang lain, seperti pada Ibnu Arabi, Syekh Abdul Karim Al-Jili dan lain-lain. Karenanya Abuya selalu ridha pada Allah dan semakin tambah belas kasih pada mereka, para penentang dan pada para pemfitnah. Seraya selalu tenggelam dalam puja-puji syukur pada Allah dan penyerahan diri kepada Yang Maha Kuasa. Tertanda Syekh Dr. Diauddin Kuswandi, Ketua Zuriat Wali Songo, Pimpinan Majelis Tasbih Surabaya.
Terima kasih kita ucapkan kepada Abuya ataupun kepada Ketua MPDDI yaitu Abi Sahar yang telah laksanakan tepung tawar terhadap pengurus MPDDI Babahluk. Kita doakan mereka-mereka ini menjadi penerus daripada Abuya. Acara selanjutnya yaitu arahan atau nasihat agama yang akan kita minta kesediaan daripada Walid Adenan. Kepada Walid, tempat dan waktu kami persilakan dengan segera. 10 menit. 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya lah, sehingga pada malam ini kita telah dikumpulkan oleh Allah bersama Abuya di tempat yang sangat mulia ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan ke pangkuan arwah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para al dan sahabat beliau sekalian, para ulama-ulama sebagai pewaris para nabi dalam mendakwahkan keagamaan, ketauhidan, ketasawufan kepada umat, agar umat ini bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sangat kita muliakan dan kita cintai bersama, kita doakan selalu, yaitu Abuya yang sangat peduli kepada kita semua, sangat cinta kepada kita semua. Habis umur beliau, tenaga beliau, bahkan harta beliau untuk umat, untuk kita. Lebih-lebih lagi umat yang ada di Abdiyah ini. Berdiri kokohnya posko Tauhid Tasawuf Asia di Abdiyah, yang Abuya setiap hari ada di posko tersebut demi umat di Abdiyah dan umat yang ada di Aceh, bahkan untuk Asia Tenggara. Yang kita muliakan para abu-abu muda, guru-guru kami, alim ulama, para wali nangro, para gubernur, para sesepuh, para pejuang Tauhid Tasawuf, pengurus Tauhid Tasawuf, ketua Ratib Seribe, pada seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berkumpul di sini untuk mendapatkan kemuliaan, kasih sayang dari Allah. Karena di dalam kitab Iqadul Himam disebutkan, orang-orang yang ingin Allah berikan kebaikan untuknya, akan Allah campakkan dia di hadapan atau dalam pangkuan orang sufi. Lagi-lagi di dalam kitab Iqadul Himam halaman 9 diterangkan, wa iza ra'aita man futiha lahu min tasdiqil hadal ilmi, jika kamu melihat orang dibukakan mata hatinya oleh Allah untuk dapat membenarkan ilmu ini, untuk dapat membenarkan tarekat sufi ini, fahuwa minal khas, dia itu dari golongan wali Allah, dia itu dari golongan wali yang sudah disayangi oleh Allah. Membenarkan saja ilmu ini begitu diberkahi oleh Allah. Wa idza ra'aita man futiha min fahmil hadal ilmi hadat tariqah, apabila kamu melihat orang dibukakan pintu hatinya oleh Allah untuk memahami ilmu ini, fahuwa minal khawasil khawas, dia itu orang yang khusus di atas yang khusus. Ini jelas diterangkan di dalam kitab Iqadul Himam. Orang sudah spesial memahami ilmu ini, menjadi orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iza ra'aita man futiha lahu min nutqi hadal ilm, kalau kamu melihat orang sudah berbicara dengan ilmu ini,
Orang sudah menerangkan ilmu ini kepadamu, bahkan mengamalkan ilmu ini kepadamu. Fahuwa kan nujum, dia itu seperti bintang la yadruk. Kamu tidak mungkin mendapatkannya lagi. Begitu istimewanya ilmu kesufian ini. Apa tarekat sufi? Tarekat Naqsyabandi adalah tarekat sufi. Tarekat Syatari adalah tarekat sufi. Apa makna tarekat sufi? Tarekat yang membawa kita kepada hilang wujud diri, untuk tidak lagi ananiah, tidak lagi keakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena wujud diri adalah dosa yang besar. Wujuduka zambun laka la yukasu. Wujudmu adalah dosa yang paling besar bagimu, tidak ada perbandingannya. Itu kata Abuya di Darussalam, kata Abu Yakubah. Lalu Abuya kita meneruskan ilmu ini. Maka bagi kita semua, mendapatkan, mendengarkan saja sudah beruntung, membenarkan saja sudah mulia, apalagi dapat memahaminya. Maka yakinlah seyakin-yakinnya di dalam batin kita, untuk kita dapat memahami ilmu ini dengan jalan bersuhbah, dengan jalan mencintai, dengan jalan ta'zim dan patuh, tidak gentar, tidak takut, tidak mundur dengan halangan dan rintangan. Sebagaimana yang telah dibacakan oleh Abi Sahal Tasdari, rintangan dan tantangan inilah wujud daripada sebuah perjuangan kasih sayang Allah terhadap Abuya, terhadap kita semua, agar kita jelas, agar kita benar-benar yakin dan tahqiq batin kita kepada ilmu ini. Karena tidak ada ilmu yang paling mulia, tidak ada tantangan di sisi Allah. Semua perjuangan semenjak daripada nabi-nabi yang telah terdahulu, semuanya mendapatkan tantangan dan rintangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, marilah kita semua untuk dapat mengokohkan hati, untuk dapat bersama-sama dalam ilmu kesufian ini. Karena tauhid tasawuf diajarkan oleh Abuya adalah tidak lain, tidak mencari nama di sini, tidak mencari kemuliaan di sini, tidak mencari kesombongan di sini. Abuya mengajarkan ilmu ini agar nafsu kita baik, agar iman kita baik. Ibadah yang kita lakukan terletak di atas nafsu. Jika nafsu kita tidak baik, ibadah itu tidak akan pernah baik. Iman kita terletak di atas nafsu. Jika nafsu kita jelek, maka iman kita juga jelek. Ucapan kita jelek di atas nafsu yang jelek. Maka bersibuklah kita, berkumpul-kumpulkanlah kita bersama orang-orang sufi. Tidak ada majelis yang paling mulia di bumi ini terkecuali duduk bersama orang-orang sufi. Dan yakinkanlah, tidak akan pernah kita sampai kepada hadrat terkecuali dengan tarekat sufi. Di dalam kitab Sirrus Salikin jilid 3 halaman 145. Kitab Sirrus Salikin jilid 3 halaman 145 diterangkan, kamu tidak akan pernah sampai kepada hadrat terkecuali kamu berada dalam tarekat sufi. Walaupun kamu sudah membaca 1000 kitab, walaupun kamu adalah sebesar-besar ulama di zamanmu, jika kamu tidak berada di dalam tarekat sufi, kamu tidak akan pernah sampai kepada hadrat. Tidak akan pernah. Begitu kata Abdul Samad Palembani di dalam kitab Sirrus Salikin. Demikian carahan singkat atau ulasan singkat pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Walid Adnan yang telah memberikan nasihat dan arahan kepada kita semua, sehingga kita dapat mencermati dan memahami apa yang telah disampaikan oleh beliau. Dan yang selanjutnya, arahan berupa juga nasihat, kita minta kesediaan daripada Abun Daifi.
Kepada Abun kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puja dan puji marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, wabil khusus nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita telah dapat berhadir pada majelis yang sangat mulia ini bersama Abuya dan di tempat yang sangat agung di muka bumi, yaitu di halaman masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian, kepada ulama-ulama pewaris beliau hingga hari kiamat. Yang sangat kita cintai, yang Allah muliakan, ayah rohani kita, murabbi kita, mursyid kita Abuya, yang telah hadir di tempat yang sangat mulia ini, dan juga kepada Umi dan Inya, dan kepada seluruh abu-abu muda, kepada seluruh wali-wali Nanggro, kepada gubernur, wabil khusus kepada panitia masjid ini dan juga panitia acara, dan kepada seluruh Bapak kecil, Imam Syekh, Khatib dan Bilal yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa ilmu yang disampaikan di dalam majelis pengkajian tasawuf ini dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain itu diibaratkan seperti roh dan jasad. Ilmu apapun itu diibaratkan dengan jasad. Adapun tauhid tasawuf ini diibaratkan dengan ruh. Bila jasad tidak ada ruh, maka jasad itu tidak akan berfungsi dan akan dibuang, tidak ada gunanya. Tetapi bila jasad itu punya ruh, maka baru jasad itu dikira ada. Begitulah ilmu-ilmu yang lain, baik itu ilmu agama, ilmu fikih, ilmu tauhid, akidah dan lain sebagainya, apalagi ilmu duniawi, itu tidak akan berfungsi bila tidak ada ilmu tauhid sufi. Tidak ada faedahnya kalau seandainya tidak ada tauhid sufi. Karena kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa tasawuf ini adalah yang membicarakan masalah nafsu, masalah hati. Kita sering mendengar Bapak Ibu bahwa bila hati itu bagus, maka segala sesuatu itu akan bagus. Bahwasanya pada tubuh kita itu ada segumpal daging, bila daging itu bagus, maka bagus seluruh anggota kita. Bila daging itu jahat, jelek, maka otomatis segala anggota tubuh kita akan jahat. Begitulah amal ibadah yang kita lakukan. Makanya di dalam Sirus Halikin dan dalam kitab-kitab tasawuf yang lain dikatakan orang-orang semuanya sudah tertipu. Ahli ibadat tertipu dengan ibadatnya. Dia melihat ibadatnya itu datang dari dia, kemampuan dia. Dia tidak melihat itu adalah ma'unah, bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang alim tertipu dengan kealimannya. Orang sufi yang sufinya sufi jahil, dia berlagak sufi tapi tidak mengamalkan ilmu kesufian, mereka tertipu.
dan orang kaya tertipu dengan kekayaannya. Ini dikarenakan kenapa? Karena hatinya itu tidak dibarengi, tidak disirami, tidak mengamalkan ilmu kesufian. Di antara ilmu kesufian itu apa Bapak Ibu? Adalah zuhud. Maqalla amal baraza min qalbin zahid. Tidak dikira sedikit amalan bila amalan itu dibarengi dengan hati yang zuhud, tidak tersangkut dengan dunia. Wa makathural amal, tidak dianggap banyak amal bila amal itu zahir biqalbin raghib, dengan hati yang gemar kepada dunia. Maka tauhid tasawuf ini Bapak Ibu membawa kita lebih cinta kepada Allah, supaya kita lebih cinta kepada Allah daripada lainnya. Lebih cinta kita kepada Allah daripada harta, lebih cinta kita kepada Allah daripada pangkat dan jabatan dan sebagainya. Karena kita tahu apapun yang ada pada kita ini adalah fadl pemberian Allah semata. Ini tidak bisa dirasakan kalau seandainya kita tidak memahami ilmu ketasawufan. Kita semua dari kecil tahu bahwa apa yang ada pada kita ini pemberian Allah. Apapun yang ada pada kita ini pemberian Allah. Tetapi adakah kita bersyukur kepada Allah? Adakah kita manfaatkan segala apa yang ada pada kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah? Inilah dikarenakan nafsu kita jelek. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, hari ini masih ada sosok ulama yang perhatian, yang sayang pada kita, yang memerhatikan keimanan kita lebih-lebih pada wabah COVID-19 ini. Orang pada takut, takut pada COVID Bapak Ibu. Kita lebih takut kepada COVID daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Abuya mengeluarkan makalah sampai 5 sampai 6 judul tentang MPTT menghadapi virus corona. Karena Abuya melihat sekarang masyarakat umat Islam sudah ditakuti, sudah takut kepada makhluk ketimbang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita mengikuti majelis pengkajian tasawuf ini. Banyak fitnah yang timbul seperti yang telah disampaikan oleh ketua panitia tadi, dan juga seperti apa yang telah disampaikan oleh Kiai Diauddin Kuswandi. Itu adalah benteng bagi mereka-mereka yang sudah ahlillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Abun Daifi yang telah memberikan arahan dan nasihat kepada kita. Dan kita doakan Abuya agar selalu dijauhkan dari rintangan-rintangan. Dan acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengajian Tauhid Tasawuf dan Zikir Ratib Seribe oleh Abuya kita bersama, yaitu Abu Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Maka sebelum itu kami sebagai moderator acara ingin memintakan beribu maaf karena banyak terdapat kekurangan daripada kami. Karena ini merupakan kali pertama kami berdiri di depan Abuya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, maklum saja. Dan langsung saja acara ini kita serahkan kepada Abuya penutup beserta doa. Maka kepada yang mulia Abuya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia Anyo telah dapat hadir bersama di hadapan Masjid Pusaka Tabaluk. Hadir bersama Danyo yaitu Pak Hukim dan Kecil-Kecil, Abu Imun, Tuhatul Harapan, dan juga Abu Muda-Muda, para wadinan roh, benur, mulai menentukan calon dari negara Yana dan juga daerah-daerah lain sampai ke Mukik, Wali Songo, dan juga pada jamaah anak-anak Kamu Bandung, pemuda, pemudi, dan para hadirin sekalian. Jadi Jino Lunton bercerita baju sebagaimana dimaklumi bahwa Lun sebelum Tuan yaitu mendakwahkan penyampaian tauhid tasawuf tersufi, beliau adalah sebagai pimpinan Pondok Darussalam, di mana diketahui Pondok Darussalam itu adalah pondok pesantren yang terbesar di Aceh. Jadi lentuannya mengajar sebagaimana pondok-pondok lain mengenai dengan kaitan ilmu syariah, mengenai fikih, mengenai tauhid kalam, dan juga mengenai tasawuf, akhlak, dan juga mengenai ilmu-ilmu lainnya, kita alat, nahu, saraf, mantek, bayan, ma'ani, badi. Pada masanya lo yang berdatangan yang Darussalam termasuk Tengku Rajudi yang ini dan juga di Sinorojeh dan Kuabah almarhum. Lalu pada waktu itu turun sayang kepada Lun. Makna sayangnya ada yang macam-macam. Macam-macam berarti Tengku Amrannya ke Akai jengke, Pango jengke, ayah. Tapi teng ada you. Teng, ada you. Cuma Lun hanya lonjak yang telah pidi, diajak tuaju, kalau minum bagian tarikan. Jadi umpamanya Kinalu. Tadi Selawet memperkembangkan tauhid tasawuf, garis miring tauhid sufi. Nah, tanya tentu mulai perkembangannya di Pau setelah pindah dari Darussalam. Makanya Uru membenci Lun mentaboknya. Penaji berarti lembu akai.
banci, dicela, dicaci. Tapi peng le tak yo. Yang apa bedanya? Dibanci, tapi peng mungkin le yo. Jadi itu yang enggak lah. Puget disayang, puget dibanci. Dibanci tapi peng le. Tengah dek letak pengnya bagi lu. Maka lentun ku belum pidinya. Lempugot tohidnya fani. Belum tanah memelihara. Memelihara. Kamu bangun posko, bangun macam. Kalau tak peng, mahu tak main. Mau untuk kepentingan mereka, insyaallah karena kami limpah-limpah peng. Dalam pugok tino lima pidinya, balai terapung ke pesantren pira ilallah. Untuk dulu pada mereka bahkan kami berlebihan dek letak peng, tapi gak banci je. Peng le laju. Jadi tu yang gak le. Gak dibanci, pun gak disayang. Sorry. Gak banci. Tinggal tuan jak Malaysia. Sebenarnya kayu juk demam lun tanah 5 hektar di Johor. Di Batu Pahat. Ini Abu, saya serahkan pada Abu 5 hektar tanah. Lenjak temu Manado, nyo Abu tokoh kalau rombak, nyo pulang Pak Abu. Lenjak temu Gorontalo, nyo rumah Abu, nampak karangannya pulang Pak Abu. Lenjak temu kena Alubili, Abu. Masjid kalau pegak Abu, ngom posko, kemudian non asrama, pulang ke Abu. Jadi, lalu terima pemberian wakaf. Dan bawanya saksikan awaknya. Nyo Abu di sana nak dekat tanah. Nyo pulang ke Abu, jak mana energi, nyo rumput tanah. Nalom. Pahlu bakar kahol kayak Abu ya. Tapi kau banci, tapi yang tanah ku yang hijau yang macam tu Malaysia kan. Puget ditayang, puget dibanci. Okay. Akhirnya masalah artinya lempurno sekadar syariah tahun di. Gak tayang tapi hanya hijau tepi. Tapi nyo sehingga kekuatan. Yang lucu pun, monyo di abdiannya lulun yang lunju daripada urung ju. Yang lulun yang upaya dia orang tak lampu yang belum di lampu bulan nanti. Kuno di Ponanggi dia lu damanya kalau bukan cuma piyong tanah. Jadi urung-urung tina banci yuji, bah. Tuk tangan cu. Munanci. Pugak dia belum tanah, pugaknya pugak dia. Nyan kono awak ina yang ditunjuk. Dia kali peng, kali jadi di sini kemakna bahwa dengan ilmu tasawuf sufinya tanya melatih diri, latihan untuk meyakini apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Jalan
masalah baik lagi kendek protokol penuh abu jauh daripada rintangan. Ada mudah lagi abu dapat untuk mengatasi rintangan. Abu dapat memberi rintangannya nak tapi so Dino lawan tu MPU, baik MPU provinsi, MPU Tino, nak buah dan terpudalat. Sumpah patut belum, dengan dekat kena pangkat tu je kaya. Jadi di shock di Kota Pajar. Jadi yang luar biasa Dino kena di shock di Abu Mawadi. Muhammad Wali di Darussalam. Jadi yang lucu, yang banci-bancinya Muhammadin Wali, korang lain Jamaluddin Wali, Nasir Wali, meninggal awaknya ke budak rumah Mawadi Wali. Jadi aneh Muhammadin Wali, sehingga Darussalam jenuh kau. Ya tengku ada hari dah kaki ni anak dah dong. Sehingga murid-murid sebagian yang berbaklum diusir oleh anak Mawadi Wali. Bayangnya bejak bangkuaman kuaman wajib pungo jenuh ke kumak lo coba tingkatnya anda yang kenyan tu abang orang lain nyaman. Berarti rintangannya selalu ada, tapi mudah-mudahan dapat di atas. Nah, jauhnya hananya, tidak lebih. Para hadirin hadirat sekalian, karena ajaran yang lo ajarkannya, memang ulama-ulama dahir tidak tahu. Tidak paham sehingga dianggap sisa, sehingga awaknya menentang. Maka darinya yang membenarkan don sehingga lo mudah melakukan awak luar nangro Malaysia, awak Jawa, awak Sulawesi, awak Manado, awak Gorontalo yang tepat. Ada je Abu Beole Gunung Aceh. Ya, kena awaknya tajam kamu. Tapi menyuruh Aceh, ada je Abu Be di Aceh. Kalau lucu. Adanya kalau abang-abang kami berpengen hidup, adik kami berpengen. Kami nari di Aceh. Nyawa awak nyebut saja Abu Darussalam ke penuti. Tujuan ni ente Abu harus pindah dari Darussalam di sini. Hanya ke ada bunga yang terakhir Penglu ditandu, hojak non tandu, hojak. Alang kalengkan bahasa Tiba ditandu dari lun bunga duku-duku. Mangkota yutinya ketua pemuda dengan Abu ditandu je. Sebab tandunya biasa di Lenjak Sulawesi penuh tandu. Tentang mau Masjid Raya Betul Rahman penuh tandu. Mana biasa tandu. Nanti upaja awak lo tidak ketinggalan. Tidak ketinggalan. Jadi pu yang bunga kawannya babu. Karena ilmu yang bepujaknya ada 4 tahapan. Pada mbok 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan segi agamanya terdiri daripada 3 masalah, tidak lebih. Yang penting tidak lebih. Pertama akidah, keimanan tanya terhadap Allah. Untuk menutupi Allah dan sifat-sifatnya, yang wajib, yang mustahil, yang harus. Itu akidah. Dan kedua mengenai dengan hukum syara, perintah dan larangan, baik dalam segi ibadah dan juga dalam segi muamalah.
Malah artinya berhubungan tanyo sesama tanyo, nya muamalah. Jual beli nya muamalah. Perkawinan nya muamalah. Jadi itu yang diperintahkan, yang dilarang, katanya harus kita pahami. Kemana dalam jual beli itu yang riba, itu yang syubhat, hanya paham. Dalam kawin menanci, hanya munakahat, beti arah talik. Kalau kau talik, iwo je benam. Kabungnya dia ada. Kadang mereka purgo. Oh silau. Tadi tidak mengerti, jadi hukumnya mengenai Allah, mengenai rujul, mengenai wali, nampung, mengenai idah, umpamanya di dalam banyak paham hukum syara. Dan yang kedua yaitu mengenai tasawuf. Tasawufnya bagaimana hanya berakhlak baik supaya dapat terpubuh akhlak yang baik, sabar, rendah hati. Bandi duduk di inang macam anak bunga, anak bunga. Yang menanti banjak jalakau tiap anak cemburu, anak cemburu. Laduk cemburu, inang cemburu, lakau cemburu, tundek anak menteng. Gitu, inang jadi kau, lagak tak inang. Menanti agak inang, lagak tak lagi, kena kau. Ada aja, itu empat beja kan. Dia dah cemburu, tanggap mengkau kita lah. Tapi babalu anak. Oh, nanti taban kemudian. Lambung haji. Taban. Jadi itu semua artinya Adam punya akhlak yang baik. Berarti tidak buruk sangka, baik sangka. Baik sangka. Jadi akhlak baik, peduli, benar. Artinya anak pengertian itu akhlak yang baik. Dan berani kita melakukan yang benar, berani supaya bisa untuk yang sama bisa artinya berdiri dengan baik, amar ma'ruf nahi. Itu ilmu. Jadi ilmu itu diamalkan. Makna ilmunya talati, bagaimana keimanan terhadap akidah, dan bagaimana kubur yang sesuai dengan perintah Allah. Bagaimana sifat nafsu dan supaya dapat berakhlak baik, betul cinta kepada dunia, itu tak amalkan terlatih ilmu dan amal. Jadi mengenai ilmu dan amalnya yang dipelajari di pesantren, dipapat, umumnya diketahui dan dipahami ilmu dan amal. Dan yang ketiga adalah hal. Apa yang ketiga? Hal. Jadi nyoku di tengku-tengku pesantren atau tengku-tengku syariat, tengku ulama lahir, guru memahami. Hal artinya setelah kita beriman kepada Allah, bagaimana caranya supaya kita dapat dekat dengan Allah. Pamaji kada duri Allah, tapi cara supaya kita dekat dengan Allah. Untuk dekat dengan Allah, artinya bukan dekat dengan Allah tubuh, artinya supaya berjalan mundur di hadapan Allah. Jadi setelah berakidah, beriman, tahu Allah, bagaimana cara supaya dekat. Jadi di tengku-tengku patuna, juga mengakidah anda beriman untuk mendekatkan diri kepada Allahnya, hananya.
agar supaya dapat itu cahaya-cahaya keberadaan Allah itu masuk ke dalam batinnya. Mengatirinya untuk dekat kepada Allah, jelas tak imani bahwa Allahnya yang puji tanya, kan? Yang juk rezeki batanya, yang pelihara tanya, tak peliharanya. Yang puji virus corona tau, Allah yang pujara. Allah menyadap kepada Allah. Anak ijak virus corona pada. Konjak virus coronanya dengan dokter tata. Ini perintah apa namanya? Perintah kesehatan ni punan ni protokol kesehatan punya nanti dok buatnya buat boleh polisi perintah dasar yang dapat untuk cabut angkat ya harus jalankan najik ke Polres najik ke anu macam apa saya harus patuhnya. Nya tanya arti harga jiwanya. Bet rumah sebab tanya rumah pangkat. Ada tanya peduli. Jadi untuk mendekatkan diri dengan kepada Allah, berjalan kepada Allah. Supaya tanya terlihat cahaya-cahaya sifat asma Allah di dalam batin ini. Umpamanya lagi ni, ulun tanya kadang-kadang tercuri ya, mak tanya, tapi hantam dekat tanya mak tanya, ayah tanya, anak lemah kasih sayang ayah tanya katanya. Dia tanya anak tahu, anak terdekati ayah tanya, sehingga kasih sayang ayah tanya tidak terlihat. Anak lemah tanya pakai ban ayah tanya wajah tingku tanya. Kaki ayah ojeknya diminta peng untuk dididik, dibelanja dan nyawa hana lemahnya. Maka karena nyawa tam tajak ayah ya. Jadi nyawa ke tasawuf. Setelah tanya beriman, setelah tanya percaya Allah, tanya berdekatkan, berjalan ke hati tanya, kemauan tanya untuk betul Allah. Allahnya tahu punya tapi di dalam sir tanya tahu ya Allah nak katakan ajibu da'i Allah perkenankanlah oleh kamu seruan Allah supaya tanya bakto Allah supaya tanya bakto mana tanya bakto tanya ngompeng, bakto tanya ngompangkat, bakto tanya macam ngoinong, jenggang nang tapi adalah kau. Apa tanya? Itu kalah pada. Itu dikatakan hal. Jadi kajian halnya tidak dibicarakan lagi oleh dengku-dengku dunia. Sehingga dengku-dengku dunia kepada dunia lepas galak. Pada pangkat boleh proposal no. Dari pangkatnya dari pangkat anggota dewan bulan je anak minta umpamanya ada je bau pusat gitu anggota DPR itu hal itu artinya berjalan selalu berada di hadapan Allah. Terlihat saya berada. Terlihat dalam bahasa tasawuf tajalli. Terlihat oleh batin dikatakan tajalli. Itu nomor 3. Nomor 4 setelah terlihat kebagusan, kebaikan, kehebatan Allah dalam dirinya, makanya tanya saksikan dengan sir tanya kebagusan kebaikan Allah, kasih sayang Allah, sehingga tanya lupa kepada lainnya. Loh, termasuk kepada diri tanya, termasuk kepada diri tanya. Karena pada waktu itu yang hanya Allah
lah mati. Untuk mendapatkan Allah dengan Allah, tidak dengan dirinya dengan kedua. Lalu kapan lah Islam? La ya'rifullah illallah. Tidak mengetahui akan Allah melainkan oleh Allah. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Menyaksikan oleh Allah bahwasanya tidak Tuhan melainkan Allah. Itu cahaya makrifat keberadaan Allah itu, sehingga memenuhi dahir dan batinnya. Itu tempat istirahat. Tempat istirahat. Karena otaknya nak bergerak leh, pemikiran tenang nak bergerak leh, tubuhnya nak rasa bergerak leh, kemauannya nak berkemauan, buatnya telah hilang. Di dalam wujud Allah, di dalam perbuatannya, sifatnya dan wujud. Itu dikatakan syuhud dan makrifat. Jadi ketika ada kepada-padanya, niat ajaran Nabi yang lebih kaji ku Allah je kagak doh. Kagak. Nak puji Allah kaji ku Allah. Yang ke masalah dia aja. Mana kagak dah, kagak dah. Yang Allah yang tanya. Tanya yang kagak dah, yang kagak. Ada di dakwaku di NPU-nya. Yang paten-patennya, yang anak paten di menanci. Yang paten aku menanci di pesantren. Ajaran ku amalan doji kaji ku Allah. Tetap kapenya. Yang penyebab di gulamat Acehnya. Jadi di dalam agamanya ilmu, amal, kemudian hal beakidah mereka. Percaya na Allah, tadekati Allah nah, tadekati nong peng. Ke akidah Ahlussunnah, mempertahankan akidah Ahlussunnah. Tapi artinya Allah nah, betul akidah. Ya ajaran engkau amalan begaduh akidah. Hanya engkau amalan akidah, cuma setelah berakidah didekati Allah. Artinya bertarekah sufi nanti. Sufi artinya hilang lainnya. Artinya dekat, makanya terlihat keberadaan Allah, maka lupa lainnya. Ya hanya ada Allah. Jadi ini umat Islam untuk hal dan syuhudnya atau panahnya bakdonya ana, Allah ana. Bakdonya ana. Umpamanya gak minta pangkat, minta peng. Ate di peng, minta sehingga lemah ke saya peng yang dalam kona lemati. Saya kantor saya pangkat, lemah juga saya pangkat. Sehingga dua je, yang nak pangkat, yang nak pang. Oh, lebih akan terkadar tengok. Pilih bupati, pilih bupati, yang nak pangkatnya, ho nanya minta. Kalau tak akmalnya hoje, tiga orang bupati ho minta, abu, dan sukses. Kaji bupati le report bulan tak kerjaan lagi ye, nama mumpok le ngabu le tak utar le. Pakai biji, anak bunga, mana bo? Nanti laginya. Jadi bak donya tim dah, bak peng bak pangkat tim panah dia. Waktu dengar, gak minta mutan lubang gop you. Anak itu pun mati. Gak minta kok menanci, dan lubang raya, badai, itu nom. Tapi pada Allah maka mana? Pada Allah itu dekat dengan dia. Kata Allah itu dekat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kami nanyakan engkau oleh hamba-Ku, katakan aku dekat. Aku dekat. Menyedekat yang pun teringat kan yang dekatnya teringat yang jauh, yang dekat
tengah. Nah pepatah Abu Muwati ono lo je. Dan Abu mengenai udik dunia ono mono Abu Muwati. Nya selamat dol perkos. Patia kai di pertuna. Selamat dol. Malun matanya seperti jauh tak usah dikenal. Dekat jangan dilupakan. Yang kata Abu Muwati. Jauh jangan, dekat jangan. Jadi kalau dalam tasawuf, kamu nak yang dekat dilupakan, yang jauh diingat. Kamu balik, kamu bahas. Jadi tanya paling dekat tu oleh yang baik dan ketua, yang jarak tu, inang. Digogor dia nyetu kan. Jarak tapi anak aku tengoknya. Anak aku tengok. Yang laganya ibu-ibu. Yang laganya kau yang paling dekat katanya Allah. Yang dekat jangan lupakan. Ingat tadi. Dikira di dalam kitab tasawuf untuk menentunya. Umur tanyonyo yang ketinggalan umur. Pamaya tanyo na 5 tahun tu, 10 tahun tu, naik 2 tahun tu, bahkan naik tu water. Umur yang berketinggalannya. Baru nah harga bila mana tak manfaatkan dengan dua macam. Munyohana yang dua macamnya berarti umurnya ada harga. Pamanya luna umur dituntu. Baru na umur lo nyambar agak ditentunya bila lo memanfaatkan dengan dua macam. Pertama, lo memanfaatkan untuk menjemput yang telah tertinggal. Menjemput, umpamanya semayang lo tinggal, lo kabar, atau dah ke wajib, anda lanjut. Itu yang diwajibkan Allah yang tertinggal. Mempergunakan umurnya, mempergunakan untuknya. Ada semayang, dia tinggal semayang. Tapi di bawah lu, aneh dengan semayang. Nasi. Saban je. Abu Haji saban. Kalau Abu Haji minta balur kan. Itu satu. Dan yang kedua, umur itu dipergunakan untuk supaya kita jangan lalai. Harus bangun, jaga untuk mengingat Allah. Menyotanya umpamanya umur yang tinggalnya hana tak ingat Allah, lalai tak ingat dunia, umurnya lalu. Tapi bila mana umur yang tinggalnya jaga tak ingat Allah, maka baru muyung umurnya. Karena itu umur atau waktu nikmat yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama u'idukum biwahidatin an taqumu lillah." Hanya aku ajarkan kamu dengan satu saja. Apa yang satu? Bangunlah kamu untuk Allah. Bangun untuk Allah, dia berbuat untuk Allah. Tanya apa? Kita berikan pelayanan untuk Allah. Indang tanya, oh tajuk untuk Allah. Anak tanya untuk Allah, bangun untuk Allah. Karena manusia, dia itu manusia jahat, bukan dalam hadis. An-nasu niyamun. Manusia ini tertidur. Wa idza matu intabahu. Bila mana mereka akan mati, tengok baru terbangun. Tanya lalai. Wataka sakratul maut tengok. Itu tengok ibadat, tengok tobat, tengok tu. Mata kuatnya, mata rujuk umum. Maknanya tertidur lalai. Lah. Nah, ni tanya lagi nya. Tanya harus dapat nur yakbah.
cahaya terbangun, terlihat, udip tanya, Pak dekat udip dari Allah Subhanahu. Jadi dalam terikat satari gitu, yang terikat satari pula. Itu dalam terikat. La ilaha kalimah nabi illallah kalimah isbah. Udip tubuh tepu nabi. Roh alwi tepu isbah. La ilaha kalimah nabi illallah kalimah isbah. Udip tubuh tepu nabi, udip rabi tepu isbah. La ilaha kalimah nabi illallah kalimah isbah. Udip tubuh tepu nabi, udip dak tepu isbah. Udip ber? Kenapa kau udip tanya dari Allah, dari Allah menyandang Allah na udip tanya. Jadi oleh karenanya tanya betul untuk mengingat zat Allah yang laisa kamitslihi syai', zat yang sempurna, masuki dari kekurangan, dan itu meliputi sekalian yang wujudnya, termasuk tanya. Tetapi dia itu tidak berbentuk, tidak bermisal, tidak banyak, tidak zat yang maha bersih, yang maha suci. Jadi bila mana nur yakta, cahaya terbangun bahwasanya dari zat Allah, itu yang penting diajarkan kami. Orang-orang yang dapat cahaya nur yakta ada 3 tandanya. Ada buah tanda. Pertama dia melihat sekelilingnya nikmat Allah. Kalau langit terpegat. Jak ulang-ulang, seperti mau padi, jak laut, seperti bungkuk ini, pun ada jumpun. Tahu rumah, mumpuk darah baru, nikmat, nikmat Allah. Jadi kau saja. Jadi nikmat Allah itu tanya lemah untuk mensyukuri nikmat. Karena leda nikmat. Wa in ta'udzu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah tidak bisa kamu hitung. Yang nikmat yang berpisah mentanya. Yang mutambung mentanya mata, dojo, yang mutambung, buah hidung, linyung, babah. Itu lemah hanya untuk mensyukurinya. Makanya orang yang tahu itu nikmat dan ingin dia itu mensyukuri nikmat, orang yang nakal, orang yang mata hati, orang yang mata maka itu dia melihat itu nikmat. Tapi orang yang nakal, mata hati, yang diri kalaunya kalau di ya tawong lun lepeng ataji pega sehingga aidon kamu domai lepeng kalau domai belang lu jadi itu dari Allah. Orang yang ada akal mata hati itu yang dapat dia melihat pengaruhnya nikmat. Dia mensyukurinya. Tapi orang yang ada mata roh, ya, ke mata hati, dia bukan hanya melihat nikmat zahir pemberian Allah. Dia perlu nikmat batin. Apa itu nikmat batin? Rahasia dan makrifat. Nikmat batin rahasia makrifat. Apa itu rahasia dan makrifat? Lihat dia kasih sayang Allah. Sayang tak kata Allah dulu. Jangan terlihat kasih sayang Allah, kepedulian Allah, rasa dekat Allah mendorong. Itu nikmat batin. Jadi orang yang ada mata roh melihat Allah. Nikmat batin ini
lebih berharga daripada nikmat diet. Nikmat diet pamaji makan minum. Ya Nabi, ya nak. Kata kita ni mau meja makan minum lah. Ya, tapi kalau nikmat batin, rahasia dan makrifat. Ya Nabi, tajak semua. Otak kena mati pilu mati. Yang kemaknanya bahwa al-yawma pada hari ini la yanfa'u malu wala banun, tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak, harta. Illa man atallah biqalbin salim, melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang penuh dengan cahaya makrifat dan rahasia. Jadi itu yang bermanfaat. Maka dari itu mereka mereka mau nyom dari rumah dan tak dari lucu-lucu. Oke bang, hanya ke pelajar tasawuf dan ilmu kesucian. Maka kita cuma ikut kudu kepertian, mana partai ha? Jadi akidah itu masuk, bukan sekedar kepala, tahu. Jadi yang letak akidah sunnahnya dipupung di ulnya, sekedar tahu, pergaulan. Natu batin, punya kata batin kayak gini, kata gadah akidah. Mana? Mungkin musyaya akidah. Kata baru, mungkin kuat itu keimanan akidah. Karena tidak teringat yang lain. Jadi menyona kok dakwah ajaran tasawuf kesufian Abu Amran yang pegaduh akidah. Oh, telingo berkuat akidah. Jadi barangkali nyokul dan Tuhan sampaikan kemanyi babah lu memang kemauan lu kati tujak babah lu. Kong kemauan babah lu undang, kemauan lu Pakon je tik kemauan lu, alu-alu no je, jak mabuya tinggal balu. Jak melabung pemalewa buya, dan tak tinggal di balu. Sehingga buya iblo umong-umong kamu di balu. Kain jak balu. Tapi duduk-duduknya hanya piana ramah ling mau balu piana ramah ling tanya. Katanya jalani, Pak jalani ngabu Pak Lukman. Anak pegang lah jalan ni, kau mana tidak mau balu. Mana yang oje, anak dandum saya hantar keluar. Anak beri ibu kena keluar. Dan pegang apa kau jadi, nah. Tapi yang mati di kau keluar. Kanya kan, berperjuang. Lain, ngetan, tinggalkan kuman. Dulu dari kau sakit, mana duduk tapi sebenarnya apa lagi berjuang Pak Abu Jamal je tapi jangan tapi akidah dia kena perjuangan kau nyali perjuangannya bagaimana supaya tanya mendapat dan makrifatnya beda tanya anali takkan ke kubau tanya takkan nafsu tanya supaya nafsu tanya tim taat tim beribadah itu tim nafsunya mengikut hati supaya bercahaya dekat dengan Allah dan kemanaan. Memang betul memang kumah. Jadi panjang dulunya masuk husnul khatimah. Husnul. Nanti kononnya tinggal ada kuliah, ada kusyuk, berjalan patiah orang ya. Ada mehonami. Jadi yang kalian upaya alhamdulillah. Lekto yang awal kemauan, lekemauan lu, lekemauan balu. Kalau bukan awal kemauan lu tunai. Jadi alhamdulillah lu sangat bahagia. Berarti lekto yang awal yang ada. Ada tu. Berarti tapi berkemauan. Tapi maka jadi buat. Ada teman tanya tamu katib. Karena wali nanggawan itu. Ya tengku ada khairun nufus mana?